Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, jumpa lagi di PTV Show bersama dengan Irma di sini. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang belajar mengajar. Nah, gimana nih buat seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah yang sampai dengan hari ini kita masih belajar di rumah aja? Karena memang paling benar itu untuk di masa pandemi sekarang kita tuh tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, dan kalaupun harus keluar, upayakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, tapi bicara tentang belajar, kayaknya emang kurang lengkap nih bagi beberapa teman-teman yang harus belajar di rumah aja karena alasannya nggak bisa ketemu sama teman-teman. Sekarang ngumpul-ngumpul jadi satu hal yang sangat mahal sekali. Tapi ya, dengan kita terus menjaga kesehatan, tentunya kita mempercepat untuk bisa kembali bertemu lagi bersama dengan teman-teman. Untuk itu tetap jaga kesehatan dan tentu tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, jumpa lagi di PTV Show. Kali ini kita akan obrolin tentang belajar mengajar. Gimana sih proses belajar mengajar selama pandemi ini? Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Siapakah beliau? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung aja, tapi setelah yang berikut ini. Ya, ngobrol seri tapi nggak bikin boring cuma di PTV Show. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Ali Yusuf Syakir SE SMH. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Masya Allah, kayak Abang None ya, langsung kayak gini. Pernahkah ikut audisinya? Cita-cita aja. Cita-cita aja. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ali Yusuf Syakir sudah bisa berjumpa di sini, berkenan hadir tentunya meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini kita tetap jaga jarak ya. Insya Allah. Insya Allah tetap patuhi protokol kesehatan pastinya. Nah, sekarang apa kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah, Mm-mm. sehat walafiat. Bagaimana kondisi pandemi sekarang ini untuk Pak Syakir sendiri? Ya pertama kalau saya memprihatinkan ya Betul. Kondisi pandemi, tapi kita tetap optimis ya. Kita tetap jalanin aktivitas kita sesuai dengan tempat kita masing-masing, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Tapi yang paling penting tadi tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali ya, karena tentunya segala aktivitas ini nggak bisa berhenti begitu ya Pak Syakir ya, Betul, sekalipun betul. proses belajar mengajar. Nah, Iya, ini betul. bicara tentang belajar mengajar nih tepat banget kalau ketemu sama kepala sekolahnya SD Muhammadiyah, karena ini apalagi anak-anak gitu kan. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah kelas-kelas Remaja. mahasiswa, remaja sampai dengan mahasiswa, mereka
kerap kali mungkin juga ada yang namanya universitas belajarnya di rumah saja begitu ya, tugas-tugas online itu sudah biasa. Tapi untuk anak-anak sekolah dasar kayaknya mereka harus melalui tahap belajar mengajar secara daring. Betul. Ini adalah pengalaman yang baru yang mungkin juga untuk sekolah sendiri ini jadi satu experience yang sangat mahal sekali gitu ya, karena tidak pernah dipersiapkan sebelumnya pasnya. Ini gimana nih tanggapannya? Saya kira semua sekolah ya, bahkan tidak hanya di Indonesia, akan pandemi ini kaget ya. Iya. Semua nggak ada yang dipersiapkan, semua nggak ada yang tahu, tapi pada akhirnya ya kita harus menjalani. Lebih-lebih tadi SD. Anak-anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar itu intervensi orang tua terhadap proses pembelajaran itu lebih dari 80%. Betul. Jadi kalau kita belajar di SD, ya juga prosesnya melibatkan orang tua juga belajar gitu. Yes, benar banget. Apalagi anak-anak kelas 1 yang baru banget dari taman kanak-kanak. Ini kan biasanya orang tuanya bahkan justru orang tuanya sekolah kadang-kadang ya. Nah ini gimana ini ketika harus kemudian belajar mengajar secara daring? Di awal-awal ya pasti kita merasakan kesulitan ya. Maka karena proses pembelajaran ini 80% lebih melibatkan juga orang tua, dari materi, prosesnya pun kita diskusikan dengan orang tua. Oh oke. Ya, kita diskusikan, sekolah punya skema seperti ini, ada masukan atau tidak dari orang tua. Skema ini kira-kira adaptif nggak terhadap kehidupan orang tua kan? Betul. Apalagi sekarang ada yang WFH, ada betul. yang WFO gitu ya. Betul. Kalau WFH sih mungkin agak cenderung komunikasinya lebih mudah. Tapi WFO ini kan perlu dibangun sistem. Saya kira kalau di kita seperti itu. Jadi bangun komunikasi ke orang tua, kemudian proses kita jalankan. Oke. Nah, ini kan tadi disampaikan juga sama Pak Syakir ya, bahwa ya benar banget ini tuh tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Betul. Apalagi sampai membayangkan harus ada proses seperti ini gitu kan. Jadi bukan satu hal yang dipersiapkan nanti kalau kejadian seperti ini akan bagaimana. Karena kejadian seperti ini nggak pernah ada di kepala nih sebelumnya nggak pernah dibayangkan terjadi, tapi harus terjadi. Nah, awal-awal ketika tadi ya masa adaptasi tersebut, ada nggak sih hambatan yang paling berat tuh apa ketika harus membuat satu model belajar yang baru? Ketika kita menghadapi hambatan atau bicara hambatan ini ada 3 titik hambatan yang dihadapi. Pertama, hambatan pada pendidiknya. Kemudian hambatan kepada siswanya, kemudian juga hambatan kepada wali siswanya. Betul. Nah, hambatan-hambatan ini kemudian kita identifikasi, kemudian kita carikan solusinya. Guru-guru misalnya, pendidik ini kita latih bagaimana dekat dengan teknologi. Betul. Kemudian media yang nanti akan digunakan sebagai alat itu seperti apa. Kemudian kita beri pelatihan. Kemudian juga orang tua juga kita sampaikan sistem kita seperti ini. Kemudian kita buatkan skema belajar supaya orang tua juga tahu tahapan-tahapan belajar masa pandemi per materi itu seperti apa. Siswanya juga sama. Siswanya itu kita ini dari kelas 1 sampai kelas 6 karakteristiknya perubahannya juga cukup berbeda. 1, 2, 3, 4 itu komunikasinya cukup ke orang tua. Tapi 5, 6 itu sudah mulai ada kemandirian. Jadi mereka punya grup sendiri, artinya komunikasinya nanti ke orang tua, juga ada yang langsung ke siswa. Selain itu kita juga tahu karena kita nggak siap, yang paling penting dalam masa PJJ ini kan sebetulnya learning system management atau sistem pembelajaran. Dan SD Muhammadiyah 5 melakukan upaya yang sederhana. Misalnya memanfaatkan aplikasi yang mudah diakses semua orang, termasuk orang tua. Kita memanfaatkan Google Site sebagai learning management systemnya gitu, ya, open, kemudian bisa dibuka, bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Sehingga itu semua menjadi solusi lah kurang lebih. Tapi memang bicara tentang tadi ya, harus kemudian dikomunikasikan secara masif begitu kepada pendidik, kemudian juga orang tua, apalagi juga kepada siswa gitu. Tentu itu perlu yang namanya kayak support system tadi yang alhamdulillah sekarang dengan kemajuan teknologi semuanya bisa berjalan lebih mudah tentunya ya Pak Syakir ya, insya Allah. Dan tentu
diharapkan juga tentunya dalam pelajaran secara daring ini memang peran orang tua juga sangat dibutuhkan, begitu ya, sangat dibutuhkan. Nah, karena anak-anak ini memang biasanya awal-awalnya juga mungkin ada orang tua yang udahlah kemajuan teknologi biar saja anak-anak yang belajar. Perkembangan teknologi mereka kerap kali banyak orang tua yang mungkin juga tidak terlalu paham sebenarnya begitu ya, tapi beda ya dengan orang-orang tua muda zaman sekarang. Banyak banget ya lebih tahu bahkan dari anaknya nih. Alhamdulillahnya tentunya di SD Muhammadiyah 5 Jakarta ini cepat untuk beradaptasi begitu ya dengan perubahan dan juga keharusan yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Tapi pemirsa, ini menjadi satu hal yang penting lagi nih ya untuk kita pelajari bersama sebenarnya apa sih yang membuat kemudian belajar secara daring ini tidak berjalan semulus belajar secara tatap langsung, begitu ya. Apa yang kemudian harus kita hindari? Kita akan pelajari bersama dengan Pak Syakir, tapi usaha jeda berikut ini tetap di PET TV.